Masalah-masalah dunia ini seperti catur, tidak dapat diduga dan tidak dapat diprediksi. Sekarang, 5 tahun telah berlalu sejak Raja Naga Azure, Xiao Chen, mengejutkan seluruh dunia Kunlun dengan melompat dari jalan kaisar saat kesengsaraan besar yang diakibatkan oleh angin dan api. Dalam umur panjang para penggarap daratan Kunlun, 5 tahun hanyalah sebuah kilasan singkat. Beberapa petani bahkan mungkin menghabiskan 5 tahun sekaligus dalam budidaya tertutup. Tidak banyak perubahan yang akan terjadi dalam 5 tahun karena 5 tahun terlalu singkat. Namun, meskipun 5 tahun itu singkat, itu juga cukup lama. Benua Kunlun bergolak bagaikan badai yang berkumpul selama 5 tahun ini. Banyak perubahan yang terjadi. Bakat-bakat luar biasa dari berbagai tempat terus-menerus menjadi pusat perhatian, membuat tempat itu menjadi sangat ramai. Setelah Diwuk maju ke Kaisar Bela Diri, dia maju dengan cepat, memimpin talenta luar biasa dan berkultivasi hingga Kaisar Bela Diri Langit ke-6 sebelum berhenti. Bakat luar biasa dari berbagai ras maju ke Kaisar Bela Diri satu demi satu. Segala macam jalan kaisar yang legendaris terus bermunculan, mengejar Diwuk. Bahkan ada talenta ternama yang tak kalah dengan Diwuk. Saat mereka maju ke Kaisar Bela Diri, kekuatan mereka melonjak dengan cepat. Ada juga beberapa orang yang tidak dikenal sebelum mereka maju ke Kaisar Bela Diri. Setelah maju, mereka memamerkan kekuatan dan keberuntungan mereka yang luar biasa, membuat semua orang terperangah. Masa keemasan seni bela diri, yang diantisipasi 20 tahun yang lalu, akhirnya tiba setelah 5 tahun ini. Perlombaan saling bersaing satu sama lain. Era bintang-bintang yang bersinar telah tiba. Bahkan Diwuk tidak memiliki kekuatan untuk berdiri di garis depan di zaman ini. Namun, dengan datangnya usia yang besar akan datanglah malapetaka yang besar. Prediksi itu menjadi kenyataan. 5 tahun setelah pertempuran mengerikan itu, Astral Battlefield pada akhirnya masih jatuh. Dunia Kunlun kehilangan garis depan melawan ras iblis. Namun, masih baik-baik saja. Pertarungan itu membuat para iblis di dunia iblis jurang dalam memahami kartu truf tersembunyi di dunia Kunlun dengan lebih baik. Meski berhasil menaklukkan Astral Battlefield, mereka juga mengalami kerugian besar dan tidak berani melancarkan serangan habis-habisan lagi. Sekarang, kita tidak perlu heran melihat para penggarap iblis di benua Kunlun, ini sudah merupakan sesuatu yang sangat biasa. Dengan Astral Battlefield sebagai markas operasi mereka, maka sangat mudah bagi para ahli iblis untuk datang ke daratan Kunlun. Karakter utama tidak dapat diganggu dengan hal ini. Selama iblis tidak memulai serangan skala besar, beberapa primes tidak tertarik menangani para penggarap iblis yang tersebar ini. Meskipun ini adalah zaman yang hebat, ini juga merupakan zaman yang kacau, usia yang terbaik. Segala macam talenta luar biasa muncul dalam jumlah besar. Harta karun yang kuat muncul terus-menerus di berbagai negeri terlarang. Ini juga merupakan usia yang paling buruk. Para iblis dunia iblis jurang dalam mengadakan inisiatif. Bayangan bencana iblis 10.000 tahun menyelimuti semua orang seperti pedang tajam. Dunia Kunlun dan dunia iblis bisa saja meletus dalam perang besar kapan saja. Tidak akan ada kemenangan atau kekalahan dalam perang ini, yang ada hanya hidup dan mati. Kematian membawa pukulan besar bagi kedua belah pihak, mengancam mereka dengan bencana yang pahit. Adapun Raja Naga Azure Xiao Chen, rumor tentang dia sangat banyak pada awalnya. Beberapa orang mengatakan bahwa Xiao Chen terbakar sampai mati akibat pantulan angin dan api kesengsaraan besar, dan bahkan mayatnya pun tidak tersisa. Beberapa orang mengatakan bahwa ia berhasil bertahan hidup namun terjebak di Kaisar Bela Diri setengah langkah seumur hidup dengan budidayanya yang turun hingga 50%. Ada yang mengatakan bahwa kultivasi Xiao Chen lumpuh dan dia sekarang adalah orang biasa. Ada berbagai macam cerita, namun seiring berjalannya waktu dan dengan datangnya zaman keemasan ini, dunia perlahan melupakan Xiao Chen yang sudah lama tidak menampakkan dirinya. Setelah berbagai talenta luar biasa maju ke Kaisar Bela Diri dan menjadi lebih terkenal, mereka melupakan karakter legendaris dari 3 tahun lalu. Berapa lamanya 5 tahun dan berapa singkatnya 5 tahun? Selama 5 tahun ini, dunia telah berubah terlalu banyak, terlalu banyak. Lautan berbintang surgawi, Laut Barat, Pulau Bintang Surgawi, Kota Naga Langit. Dengan berlalunya waktu 5 tahun, Kota Naga Langit kini telah selesai. Tembok kotanya tinggi dan megah.
Kelihatannya mengesankan dan sangat makmur. Itu tidak mengalami kemunduran karena Raja Naga Azure Xiao Chen. Sebaliknya, laju perkembangannya justru meningkat. Kota Naga Langit kini menyaingi kota bulan cerah. Namun, orang yang meninggalkan kesan terdalam di kota ini adalah penguasa kota Mo Chen, serta kelompok wakil penguasa kota yang mempesona. 2 tahun lalu, Mo Chen menyelesaikan kesengsaraan besarnya berupa angin dan api, lalu maju ke Kaisar Bela Diri. Pada hari itu, nyala api besar berkobar dan menyebar ke seluruh langit. Jalan Kaisar Api Suci 9.000 langkah yang sama sekali tidak kalah dengan jalan Kaisar 9 warna milik Diwo. Setelah Mo Chen melepaskan cadarnya, semua orang terkejut. Tuan kota Mo Chen, yang selalu menutupi wajahnya, sebenarnya sangat cantik setara dengan Yue Bingyun, keduanya memiliki daya tarik tersendiri. Meskipun Raja Naga Azure tidak maju ke Kaisar Bela Diri, setelah Mo Chen, teman baiknya di Gerbang Naga, Yue Chenxi, Gong Yangyu, Lan Tianji, Xiao Yu, dan tetua Gerbang Naga lainnya, semuanya berhasil dalam kesengsaraan mereka, satu setelah lainnya. Selain itu, mantan Putri Suci Istana Bulan, Yue Bingyun, biasanya tinggal di Kota Naga Langit. 2 wanita cantik dari daratan Kunlun berkumpul di Kota Naga Langit. Reputasi seseorang bagaikan bayangan pohon. Semakin besar sebuah pohon, semakin banyak pula yang bisa ditutupinya. Demikian pula, reputasi seseorang memungkinkan adanya pengaruh lain. Di bawah pimpinan teman baik dan orang kepercayaan Xiao Chen, reputasi Gerbang Naga berkembang. Bahkan sepertinya itu akan menjadi pusat dari seluruh lautan. Baik itu berbagai tanah suci di Samudra Langit Berbintang, Laut Hitam, Laut Badai, atau Laut Es, berbagai sekte puncak semuanya memiliki cabang di Kota Naga Langit. Pulau Bintang Surgawi masih merupakan pulau yang sama seperti sebelumnya, Kota Naga Langit masih merupakan kota yang sama. Namun, sudah lama tidak ada yang menyebut nama Raja Naga Azure Xiao Chen. Pada hari istimewa ini, di aula penginapan paling ramai di Kota Naga Langit, banyak penggarap mendiskusikan berita terbaru dengan penuh semangat. Apakah kamu mendengar? Chu Yang, putra suci Cyclic Astral Palace, mengalahkan 3 talenta iblis luar biasa di jantung lautan. Bahkan ketika bertarung melawan 3 orang sendirian, dia berhasil membunuh lawan-lawannya. Ini akan meningkatkan reputasi lautan berbintang surgawi kita. Setelah putra suci Chu yang maju ke Kaisar Bela Diri, dia semakin kuat. Kudengar dia sudah sekuat Kaisar Bela Diri surga kelima. Zaman keemasan ini sungguh membuat orang menghela nafas. Semua talenta luar biasa ini mengalami setidaknya 2 kesengsaraan petir segera setelah membuka pintu kaisar mereka. Semuanya memiliki keberuntungan yang luar biasa, dan budidaya mereka cukup menakutkan. Hanya berkultivasi selama 1 tahun setara dengan 10 atau 20 tahun budidaya pahit generasi tua. Tidak ada yang perlu dikeluhkan. Ini adalah zaman keemasan. Dengan pemeliharaan Dao Surgawi, segalanya mungkin. Jika talenta luar biasa ini tidak sekuat ini, bagaimana mereka bisa melawan talenta luar biasa klan kerajaan di dunia iblis? Itu benar, para penggarap iblis menjadi semakin sombong. Sekarang, mereka sudah secara terbuka membunuh orang-orang di alam Kunlun. Hal ini sudah terjadi sejak zaman kuno. Zaman yang paling mulia selalu menjadi zaman yang paling kacau. Jika dunia tidak kacau, bagaimana bisa ada pahlawan? Itu benar. Sayang sekali kita tidak mempunyai keberuntungan. Kalau tidak, kita akan bisa membunuh iblis di zaman kacau ini dan mendapatkan ketenaran untuk diri kita sendiri. Ada berbagai percakapan di aula, semuanya membahas eksploitasi mulia putra suci Chu yang serta para penggarap iblis yang muncul di alam Kunlun. Ketika topik beralih ke para penggarap iblis, diskusi di aula segera mencapai puncaknya. Sekarang, ketika orang menyebut iblis, ekspresi mereka berubah. Di masa lalu, mereka hanya akan mendengar tentang kultivator iblis dalam legenda. Setan hanya akan terlihat di berbagai negeri terlarang. Kadang-kadang, ada cerita tentang para ahli iblis yang membunuh atau mempermalukan para penggarap alam Kunlun. Kini, ketika berhadapan dengan para iblis, para kultivator dari berbagai ras di daratan Kunlun akan mengesampingkan dendam mereka dan bekerja sama melawan musuh bersama. Kemampuan Chu Yang untuk membunuh 3 ahli iblis dengan mudah membantu kelompok pembudidaya biasa ini melampiaskan rasa frustrasi mereka. Saat diskusi mencapai klimaksnya, seseorang tiba di puncak tangga dan mendengus dingin,
memancarkan rasa dingin dari tubuhnya. Bersamaan dengan rasa dingin ini, demonic ki yang sangat menakutkan datang dari orang ini. Aula yang ramai segera menjadi sunyi, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Jika dilihat dengan cermat, akan ditemukan tanda ungu di dahi orang ini, tanda klan kerajaan di dunia iblis. Hati para penggarap di aula langsung tenggelam. Tanpa diduga, seorang ahli klan kerajaan iblis tinggal di penginapan ini. Saat orang ini berjalan turun dan mengamati aula yang sunyi, ekspresi jijik muncul di matanya. Orang bodoh tidak bersalah. Hanya sampah sepertimu yang berani menyombongkan diri dengan lantang, berbicara begitu arogan. Jika semua yang disebut putra suci dari lautan langit berbintang berdiri di hadapanku, Feng Ziyi, mereka tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Banyak sampah. Feng Ziyi, itu dia. Dia adalah klan kerajaan dengan bakat luar biasa dari garis keturunan iblis bersayap dunia iblis neraka dalam. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah membunuh beberapa kaisar bela diri di alam Kunlun kita. Bahkan putra suci Akademi Provinsi Surgawi pun jatuh ke tangannya. Kami berada dalam masalah sekarang. Bagaimana penyakit sampar seperti itu bisa muncul di sini? Ketika para penggarap di aula mendengar nama Feng Ziyi, mereka mulai bergumam sendiri. Mereka tidak lagi berani mengangkat kepala untuk menilai orang ini agar tidak menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Hehe, Feng Ziyi, nama yang sangat familiar. Saya ingat orang seperti itu sekarang. Anda datang mengunjungi gerbang naga 3 kali sebelumnya, ingin menemukan Raja Naga Azure Xiao Chen untuk melawannya, untuk menghapus penghinaan di masa lalu. Pada akhirnya, kamu selalu gagal bertemu dengan Raja Naga Azure, dan penguasa kota-kota naga langit akan mengalahkanmu. Apa yang salah? Apakah kamu di sini untuk mempermalukan dirimu sendiri lagi? Saat itu, sebuah suara yang berbicara dengan malas terdengar dari lantai 2, datang pada saat yang tidak tepat. Suasana di penginapan langsung semakin dingin karena kata-kata itu. Feng Ziyi segera mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria memegang cangkir anggur di lantai 2. Ada pedang yang diletakkan dengan santai di sisi meja. Pria ini tersenyum padanya tanpa peduli. Ketua Aliansi Muda Aliansi Laut Utara, Ye Chen. Saat melihat penampilan orang tersebut, seseorang langsung mengenalinya. Ye Chen adalah salah satu orang berpengaruh di Samudera Langit Berbintang dalam beberapa tahun terakhir. Dia maju ke Kaisar bela diri jauh lebih awal, dan saat dia membuka pintu Kaisar, dia mengalami 2 kesengsaraan petir. Sekarang, 3 tahun setelah kemajuannya, dia sudah menjadi Kaisar bela diri langit keempat. Selain itu, dia sendiri adalah seorang ahli pedang puncak. Kecakapan tempurnya sangat luar biasa. Apakah kamu ingin mati? Feng Ziyi berbicara dengan suara yang sangat dingin, nadanya penuh dengan niat membunuh. Bibir Ye Chen melengkung membentuk senyuman tipis. Orang lain mungkin takut padamu, murid klan kerajaan dunia iblis, tapi aku, Ye Chen, tidak takut. Bukankah aku mengatakan yang sebenarnya? Terlebih lagi, di antara murid klan kerajaan, kamu, Feng Ziyi, hanyalah orang yang berada di peringkat terbawah. Suara mendesing. Tepat setelah Ye Chen berbicara, angin ungu bertiup ke arahnya secepat kilat. Bang, 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 kemanapun angin ungu bertiup, piring di atas meja pecah menjadi debu. Angin kencang itu seperti pedang, luka berdarah muncul di wajah para penggarap di sekitar meja. Betapa cepatnya, seruan terdengar di aula karena terkejut dengan kecepatannya. Waktu yang tepat, Ye Chen tertawa keras dan menamparkan meja dengan ganas dengan tangannya. Pak, meja itu hancur berkeping-keping. Serpihannya seperti pisau saat ditembakkan. Ding, ding, sial, sial. Angin ungu berkelok-kelok di antara serpihan meja, mengeluarkan suara dentang seolah-olah pedang sedang berbenturan dengan pedang. Energi yang kuat menyapu tempat itu, dan niat pedang mengalir ke sekeliling, keduanya sangat mengamuk. Baru sekarang para penggarap yang menyaksikan menyadari bahwa setiap serpihan mengandung niat pedang Ye Chen yang tak tertandingi. Masing-masing dari ribuan keping itu adalah jurus mematikan. Itu tampak seperti bentrokan sederhana, tapi niat membunuh sebenarnya sudah memenuhi tempat itu. Itu adalah situasi yang berbahaya. Jika seseorang tidak hati-hati, ia akan segera dikalahkan. Feng Ziyi juga sungguh luar biasa. Hanya dalam 2 tarikan napas, dia menghancurkan semua serpihan yang mengandung niat pedang.
Tempat ini terlalu kecil. Ayo keluar dan bertarung. Tuan kecil ini tidak tahan dengan para penggarap iblis yang sombong. Ye Chen tertawa keras, melayang ke udara sambil memegang pedangnya. Sosoknya dengan gesit keluar dari jendela penginapan. Suara mendesing. Sosok Feng Ziyi mengikuti. Kebanyakan orang bahkan tidak bisa melihat sosoknya, hanya bayangan yang mengikuti setelahnya. Ayo pergi, cepat. Pertarungan antara Ketua Aliansi Muda Aliansi Laut Utara dan klan Kerajaan Dunia Iblis dengan bakat luar biasa adalah sesuatu yang harus kita tonton. Aula yang ramai segera dikosongkan. Beberapa petani mengambil kesempatan untuk pergi tanpa membayar tagihan mereka. Hal ini membuat pemilik penginapan sangat marah sehingga dia terus mengumpat tanpa henti. Ye Chen dan Feng Ziyi, dua karakter yang tidak takut apapun, bertarung di jalanan yang sibuk. Namun, kekuatan mereka hampir setara. Tidak ada yang bisa dengan cepat mengalahkan yang lain. Feng Ziyi memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, begitu cepat hingga dia membuat orang lengah, bahkan tidak membiarkan mereka melihat bayangannya dengan jelas. Ye Chen unggul dalam teknik. Dia secara langsung memperluas domain sabernya dan dengan paksa memperlambat Feng Ziyi. Teknik bela diri Ye Chen sangat luas dan luas, mencakup area yang luas dengan setiap ayunan. Karena dia tidak bisa melihat lawannya dengan jelas, dia menjadi lebih tidak terkendali. Yang perlu dia lakukan hanyalah mencari tahu posisi kasar pihak lain. Saat keduanya bentrok, mereka bertarung sepuasnya. Namun hal tersebut menimbulkan kendala bagi para pedagang asongan yang memiliki lapak di pinggir dan orang yang lewat. Hahaha, jika hanya itu kekuatan yang kamu miliki, tidak heran kamu mempermalukan dirimu sendiri selama 3 kali kamu datang ke gerbang naga. Ketika Ye Chen berbicara, dia tidak menahan diri sama sekali, tidak memberikan wajah apapun pada Feng Ziyi dan terus-menerus mengejeknya. Feng Ziyi merasa sangat frustrasi. Beberapa kali dia hampir tidak bisa menahan diri untuk melepaskan teknik bela diri bawaannya yang berasal dari garis keturunan bangsawannya. Berapa lama mereka akan terus berjuang? Kami tidak dapat menjalankan bisnis kami. Mengapa unit penegakan hukum gerbang naga belum datang? Kalaupun mereka datang, apa yang bisa mereka lakukan? Kedua orang ini adalah tokoh utama dengan latar belakang yang luar biasa. Bahkan Kaisar bela diri generasi tua tidak dapat menekan mereka. Jika bukan karena pembatasan di kota, keduanya sudah menghancurkan separuh jalan. Para tamu menyaksikan dengan gembira, namun para pedagang asongan merasa sangat getir dan tertekan. Bertarung di kota naga langit dilarang. Jika kamu tidak bisa menerima ini, gerbang naga akan menanganimu sesuai aturan. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan. Suara jernih itu mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Tuan kota ada di sini. Tuan kota akhirnya tiba di sini. Segalanya akan baik-baik saja sekarang. Setelah mendengar suara tersebut, beberapa orang langsung bersorak kegirangan. Para kultivator yang menyaksikan kegembiraan itu segera melihat ke arah suara itu. Mereka semua ingin melihat betapa cantiknya kecantikan legendaris seorang penguasa kota ini. Keduanya dalam pertarungan sengit saat ini bertarung sepuasnya dan tidak mau berhenti, jadi mereka mengabaikan suara ini. Bang! Kemudian, nyala api yang lebih kuat dari matahari mendarat tepat di antara Ye Chen dan Feng Ziyi. Terdengar suara keras saat nyala api meledak. Dengan ledakan dahsyat tersebut, keduanya harus berhenti berkelahi. Namun, bukan itu saja. Cahaya seketika menyala, sosok putih berkedip-kedip melemparkan 2 serangan telapak tangan. Ye Chen dan Feng Ziyi sama-sama bergerak untuk membela diri tetapi masih terkena serangan. Darah keluar dari sudut bibir mereka saat mereka terbang kembali. Hehe, kakak perempuan Mo Chen, setelah 2 tahun berpisah, kamu menjadi lebih kuat. Ye Chen menyeka darah dari bibirnya dan menyaksikan api berhamburan. Cahaya itu menyinari Mo Chen yang seperti peri sambil tersenyum tanpa peduli. Adapun Feng Ziyi, dia tidak berani menunjukkan emosinya setelah menerima serangan telapak tangan ini, dia mengedarkan energinya untuk mengobati dirinya sendiri. Betapa cantiknya, tidak heran Raja Naga Azure rela melompat dari jalan kaisar demi dia. Jika itu aku juga akan melompat. Enyahlah. Tidak sembarang orang bisa menjadikan Tuan Kota Mo sebagai pelindung mereka. Terlebih lagi, saat itu, Raja Naga Azure tidak melompat dari jalan kaisar hanya demi penguasa kota. Aduh, apa gunanya begitu setia? Jika itu aku
aku tidak akan melompat. Jika dia tidak melompat, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sekarang, hampir semua orang bahkan lupa namanya. Itu benar, sesaat terburu-buru, dan darah mengotori langit. Itu tampak seperti kesetiaan, tapi dia gagal memenuhi harapan. Dia bahkan memiliki begitu banyak guru suci yang melindunginya, serta sekelompok kaisar bela diri yang jatuh. Lompatan yang satu itu sangat mengejutkan. Bahkan setelah 5 tahun, ketika nama Raja Naga Azure hampir dilupakan, tindakan terakhir Xiao Chen di Jalan Kaisar masih dikecam. Mo Chen yang tersingkap sangat cantik sehingga tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Gelarnya sebagai wanita tercantik di domain Cloud Sea memang pantas didapatkannya. Setelah maju ke Kaisar Bela Diri, dia memperoleh pesona tertentu, memancarkan rasa kesucian yang tidak dapat dinajiskan. Feng Ziyi, untuk apa kamu kembali ke sini? Mo Chen bertanya dengan dingin sambil mengerutkan kening saat dia melihat ke arah iblis bersayap. Feng Ziyi menjawab dengan acuh tak acuh, saya di sini untuk Xiao Chen. Kembali ke alam kubah langit, saya bersumpah bahwa saya pasti akan melawannya lagi setelah saya maju ke Kaisar Bela Diri. Mo Chen menoleh dan bertanya pada Ye Chen, bagaimana denganmu? Ye Chen menjawab sambil tersenyum, kebetulan sekali. Saya di sini untuk mencari saudara Xiao Chen juga. Mo Chen berkata dengan tenang, saya sudah mengatakan ini sebelumnya. Kakak Xiao Chen tidak ada di kota Naga Langit. 3 tahun lalu, dia pergi setelah saya maju ke Kaisar Bela Diri dan belum kembali bahkan sampai hari ini. Sebelum aku melihat Xiao Chen, aku, Feng Ziyi, sama sekali tidak akan menyerah. Saya pasti akan kembali setelah 1 tahun. Karena itu, Feng Ziyi berubah menjadi hembusan angin kencang dan menghilang tanpa jejak. Ketika kerumunan itu bubar, Ye Chen kembali ke kediaman Tuan Kota bersama Mo Chen. Dia bertanya, Tuan Kota Mo, karena sekarang tidak ada orang luar, tolong beritahu saya di mana saudara Xiao Chen sekarang. Ada sesuatu yang perlu saya diskusikan dengannya. Mo Chen menghentikan langkahnya ketika dia mendengar ini, ekspresi rumit di wajahnya yang cantik. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, saya juga tidak tahu di mana dia berada. Sebelum dia pergi, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata kepadaku. Kata-kata apa? Ye Chen bertanya karena penasaran. Bahwa dia secara alami akan muncul lagi ketika dia menemukan daunnya sendiri, dan kita tidak perlu khawatir, jawab Mo Chen lembut. Dia masih ingat dengan jelas adegan perpisahan mereka. Setelah Xiao Chen secara pribadi melihatnya melepas cadar, dia, yang telah diam selama 2 tahun, mengungkapkan senyuman langka dan berbicara. Itu adalah kata-kata yang sangat berharga, tetapi itu adalah kata-kata perpisahan. Mo Chen percaya bahwa jika bukan karena Xiao Chen ingin melihatnya maju ke Kaisar Bela Diri, dia pasti sudah pergi lebih awal. Namun, sudah 3 tahun berlalu, dan belum ada kabar sama sekali tentang dia. Karena dia belum kembali, apakah itu berarti dia belum menemukan daunnya? Di mana Xiao Chen? Apa daunnya? Tidak ada yang tahu dan hanya sedikit yang peduli. Selain teman-teman dekat Xiao Chen, di zaman seperti ini, siapa lagi yang akan mengingat Raja Naga Nilakandi yang sangat tajam, yang menindas semua generasi muda di daratan Kunlun hingga tidak mampu mengangkat kepala mereka? Di domain Tianwu yang luas di benua Kunlun, di bagian selatannya terdapat 18 provinsi. Satu provinsi saja akan sama besarnya dengan seluruh negara Qin besar di alam kubah langit. Sebelumnya, provinsi langit tertinggi adalah provinsi paling ramai dan berkembang di antara 18 provinsi di selatan. Namun, pertempuran besar yang dilakukan Persatuan Dewa Dao melawan Sekte Langit Tertinggi membuat provinsi langit tertinggi menjadi gurun pasir. Banyak gunung dan sungai berubah. Gunung-gunung yang tinggi menjadi dataran datar. Kota-kota berubah menjadi dataran terpencil, dataran menjadi gurun. Banyak arwah yang dirugikan dari mereka yang tewas dalam perang seringkali berkeliaran di gurun ini. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tempat ini tidak cocok untuk tempat tinggal jangka panjang. Setelah perang, Ying Zongtian menggunakan kekuatan tertingginya untuk mengangkat seluruh kota langit tertinggi ke udara, merelokasi sekte tersebut dan meninggalkan provinsi langit tertinggi. Setelah lama tidak berpenghuni, gurun ini menjadi semakin sunyi.
Tempat yang dulunya adalah kota jejak meteor kini menjadi kuburan dengan sejumlah besar kaisar bela diri yang dimakamkan di sana, serta banyak kaisar semu dan petapa bela diri. Ada orang-orang dari 5 ras utama, ras manusia, ras Vien, ras hantu, ras mayat, dan ras dewa. Semuanya meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya di sini. Ini adalah satu-satunya tempat di seluruh provinsi langit tertinggi di mana terdapat banyak orang. Biasanya akan ada teman, kerabat, dan murid yang datang untuk memberikan penghormatan. Langit kota jejak meteor selalu berwarna merah, membuat tempat itu redup dan gelap. Kadang-kadang, sekawanan Blood Crows terbang di langit. Rumor mengatakan bahwa ini terbentuk oleh dosa Raja Naga Azure Xiao Chen. Mereka yang datang untuk memberi penghormatan harus berhati-hati. Blood Crows ini sangat berbahaya. Setelah bertemu dengan mereka, bahkan kaisar bela diri surgawi besar pun akan kesulitan melepaskan diri. Bahkan ada kasus di mana kaisar bela diri langit besar dimakan hidup-hidup oleh gagak darah ini. Betapa menakutkannya mereka. Pada hari khusus ini, sekelompok pembudidaya manusia datang ke kota Meteor Trail dengan membawa persembahan untuk orang mati. Ada 3 pria dan 2 wanita. Kecuali orang yang memimpin mereka, kaisar bela diri surgawi kecil, yang lainnya adalah kaisar semu. Elder Brother Feng, sekawanan besar Blood Crows terbang lebih awal. Kita punya 4 jam lagi untuk pergi dan memberikan penghormatan kepada guru, seorang pria kurus, yang telah pergi untuk mengamati situasi, berkata kepada pemimpin tersebut setelah dia dengan gesit berjalan kembali. Orang ini masih terlihat masih remaja. Pemimpinnya bernama Ling Feng. Dia tampak tampan pada usia 30-an tahun. Di usia yang begitu muda, dia telah mencapai kaisar bela diri langit pertama. Dia harus menjadi salah satu talenta yang muncul di zaman keemasan. Catatan TL, Ling Feng ini kemungkinan berbeda dari yang ada di bab 570. Ada banyak bakat seperti itu di zaman keemasan ini. Sebelum mereka maju ke kaisar bela diri, mereka tidak diketahui. Setelah mereka maju, mereka menjadi selebriti dalam semalam. Kakak Feng, bisakah kita masuk sekarang? Seorang gadis di samping bertanya dengan air mata berlinang. Hari ini adalah hari peringatan kematian ayah. Hari akan segera menjadi gelap. Saya tidak ingin melewatkannya. Yang lain semua memandang Ling Feng juga. Jelas sekali, mereka semua menganggapnya sebagai pemimpin. Sambil berdiri di atas batu, Ling Feng tidak mengatakan apapun. Dia dengan santai mengambil pedangnya dan melihat ke barat di mana matahari terbenam terlihat samar-samar di bawah awan darah di langit yang sangat jauh. Mari kita tunggu sebentar lagi. Baru-baru ini, ada penggarap iblis datang untuk memburu Blood Crows. Akan sangat buruk jika bertemu dengan mereka. Ling Feng mungkin masih muda, tapi pemikirannya agak matang. Xiao Liu, periksa sekeliling. Ingatlah untuk berhati-hati. Baiklah, aku akan mendengarkan Kakak Feng, jawab Xiao Liu sambil tersenyum, dan sosoknya bersinar. Kakak Feng, dengan kekuatanmu, apakah perlu takut pada para penggarap iblis itu? Bahkan kaisar bela diri surga ketiga tidak cocok untukmu. Betapapun banyaknya penggarap iblis yang datang, akan tetapi banyak pula yang akan mati. Itu benar. Bahkan talenta luar biasa terkemuka di domain Tianwu kami, Bai Wuxue, mengatakan bahwa Anda adalah ahli pedang paling berbakat di generasi muda domain Tianwu kami, tidak kalah dengan murid dari Sabre Sovereign. Teman-teman Ling Feng tidak setuju, semuanya yakin dengan kekuatannya. Ling Feng tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia telah melihat para ahli sejati sebelumnya dan mengetahui jarak antara dia dan para ahli pedang generasi tua itu. Dia tidak akan terlalu merendahkan bakatnya, meremehkan dirinya sendiri, atau menjadi sombong dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Adapun para penggarap iblis, selama mereka bukan penggarap klan kerajaan iblis, dia tidak akan takut pada mereka. Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Saat melakukan sesuatu, lebih baik berhati-hati. Setelah 1 jam, ketika langit hampir sepenuhnya gelap, Xiao Liu kembali tanpa mengetahui keberadaan para penggarap iblis. Ling Feng memimpin dan berkata dengan tegas, ayo pergi. Kita hanya punya waktu 1 jam lagi. Kita harus bergerak lebih cepat. Itu tidak benar. Bukankah seharusnya ada 3 jam lagi sebelum Blood Crows datang? Lebih hati-hati. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ling Feng tidak menoleh ke belakang atau menjelaskan banyak hal.
Setelah beberapa saat, dia berhenti dan menatap ke depan, tampak agak terkejut. Di depannya ada kuburan yang mengejutkan. Dalam cahaya redup, ia bisa melihat banyak batu nisan berdiri tegak melawan angin kencang. Awan darah di langit memancarkan cahaya merah pada semua batu nisan. Jika dilihat dari jauh, tampak seperti kuburan berdarah yang berdiri di gurun pasir. Angin yang bertiup memberikan suasana dingin dan suram. Jeritan samar-samar dari roh-roh yang berduka terdengar samar-samar, tersembunyi di balik angin. Kelompok itu berjalan melewati kuburan. Kata-kata di batu nisan itu menarik perhatian. Makam ayahku, Liu Sue. Teman baik dari Supreme Sky Prime. Atas permintaan Perdana Menteri Langit Tertinggi, dia datang untuk membela Sekte Langit Tertinggi dan meninggal saat melindungi Xiao Chen. Tuanku, Dongfang Jing, datang atas permintaan teman baiknya, Perdana Menteri Langit Tertinggi, dan mati melindungi Xiao Chen. Pamanku Bai Wu, mati melindungi Xiao Chen. Zhang Feng dari Persatuan Dewa Dao, Kaisar Bela Diri Surga ke-6. Meninggal dalam pertempuran kacau akibat kesengsaraan Xiao Chen. Meninggal karena melindungi Xiao Chen. Meninggal dalam pertempuran kacau akibat kesengsaraan Xiao Chen. Xiao Chen, Xiao Chen. Setiap batu nisan memiliki nama, Xiao Chen, yang ditulis dengan huruf berdarah dan menarik perhatian. Darah mewakili permusuhan. Darah melambangkan kebencian. Darah mewakili kemarahan. Kebencian, permusuhan, kemarahan. Sepertinya semua pembudidaya di sini diam-diam menyalahkan Xiao Chen. Meskipun ini bukan pertama kalinya Ling Feng ke sini, dia masih terkejut dengan hal ini. Sulit membayangkan begitu banyak kaisar bela diri yang mati demi satu orang. Lebih sulit lagi untuk membayangkan bahwa ketika Raja Naga Azure hanya tinggal satu langkah lagi, dia melompat keluar dari jalan kaisar tanpa peduli meskipun segalanya berjalan baik baginya. Orang macam apa dia? Kami telah sampai di makam guru. Kelompok itu berdiri di depan batu nisan. Di batu nisan itu tertulis, makam guruku, Liu Yuan, meninggal karena melindungi Xiao Chen. Ketika gadis di samping Ling Feng melihat kuburan itu, dia tidak bisa lagi menahan air mata di matanya. Orang-orang lain di sekitar semuanya adalah murid dari penguasa kuburan. Mereka semua merasa sangat down dan sulit mengendalikan emosinya. Kematian guru benar-benar tidak sepadan. Dia mati karena melindungi seseorang yang berubah-ubah. Akan baik-baik saja jika dia membuka pintu kaisar. Setidaknya dia tidak akan mengecewakan kebaikan guru. Namun, orang ini melompat pada langkah terakhir. Para murid orang mati jelas merasakan kebencian yang mendalam terhadap Xiao Chen. Mereka bahkan tidak bersedia menyebutkan namanya. Ling Feng mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dia berkata, waktunya habis. Kita harus pergi. Kakak Feng, izinkan saya menemani ayah lebih lama lagi. Liu Yun, putri almarhum, memohon sambil menatap Ling Feng. Ling Feng tidak tahan melihat tatapan gadis itu. Dia menghela nafas dan berkata, baiklah, kita akan tinggal lebih lama lagi. 15 menit kemudian, setelah rombongan selesai memberikan penghormatan dan bersiap untuk berangkat, teriakan burung gagak terdengar dari langit. Gagak darah. Ekspresi kelima orang itu berubah pada saat bersamaan. Bagaimana mungkin ada Blood Crows yang terbang saat ini? Ling Feng menyipitkan mata dan melihat ke atas. Memang benar, itu sesuai dugaannya. Ada seorang pria mengejar 4 atau 5 Blood Crows sambil tertawa gila-gilaan. Saat pria itu mendekat, demonic ki yang dia pancarkan menjadi semakin jelas. Ini adalah seorang kultivator Blood Demon dari dunia iblis. Puci, seberkas cahaya merah menyala, menembus Blood Crows. Dosa-dosa tersebar dan dituangkan ke dalam tubuh Blood Demon laki-laki, dia dengan mudah menyempurnakannya. Sungguh memuaskan. Setelah memperbaiki beberapa dosa lagi, seni iblis darahku akan dapat ditingkatkan satu lapis lagi. Blood Demon terkekeh terus-menerus. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada kelompok Ling Feng. Pada saat yang sama, Ling Feng kebetulan melihat tanda ungu di dahi pria ini. Hatinya langsung tenggelam. Ini adalah murid klan kerajaan iblis. Catatan TL, tanpa bayangan juga dapat memiliki arti tanpa jejak. Serangan pedang ini benar-benar mengejutkan Ling Feng, seorang ahli pedang generasi muda. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat cahaya pedang sehebat ini sebelumnya.
10.000 burung gagak membubung ke udara dan cahaya pedang menerangi seluruh tempat. Pemandangan seperti itu sulit untuk dilupakan. Kuda-kuda itu menggerakkan kakinya, menarik kereta perang ke depan secara perlahan. Suara ini mengejutkan Ling Feng. Kemudian, dia berteriak ke arah kereta itu, "Senior, maukah Anda memberitahu saya nama besar Anda?" Junior ini adalah Ling Feng, juga seorang ahli pedang. Kereta perang terus berjalan sambil mengeluarkan bunyi bel yang berdenting, tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Ling Feng ingin mengejar, tetapi energi tak terlihat menghalanginya. "Saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Jika sudah ditakdirkan, kita akan bertemu lagi." Beberapa kata keluar dari kereta perang. Ini membuat Ling Feng sangat senang. Dia berteriak, "Senior, harap ingat nama saya. Aku Ling Feng." Setelah beberapa saat, Ling Feng mengerti mengapa senior di kereta perang mengatakan bahwa dia tidak bisa tinggal lama di sini. Dia melihat Blood Crows memenuhi langit dan tanah ke segala arah, membentuk kawanan besar. Mereka mengepakkan sayap dan menyerbu kereta perang dengan sekuat tenaga. Mereka tampak seperti awan darah tebal yang mencoba menelan kereta perang itu. Berdengung. Tiba-tiba, Ling Feng merasa seolah langit bergerak. Dia mendongak dan merasa ngeri saat menemukan awan darah sepanjang 500.000 kilometer di atas Meteor Trail City menyusut terus-menerus, membentuk Blood Crow yang sangat besar dan menakutkan yang mengejar kereta perang. Adegan sebelum Ling Feng mengejutkannya. Dia bergumam, apa sebenarnya latar belakang Raja Naga Azure Xiao Chen ini? Tak kusangka dosanya seberat ini. Oh tidak, aku bertanya-tanya apakah adik laki-laki dan perempuanku berhasil keluar. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat mengeksekusi teknik gerakannya, melewati batu nisan dan meninggalkan Meteor Trail City dengan kecepatan kilat. Setelah Ling Feng meninggalkan kota, dia melihat ketiga juniornya dengan cemas menunggunya di kejauhan. Jadi, dia mendorong dan mendarat di dekat mereka. "Kakak Feng, senang sekali kamu baik-baik saja. Apakah Kakak Feng membunuh penggarap iblis itu?" Junior Ling Feng bertanya. Ling Feng menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Iblis itu adalah murid klan kerajaan dari garis keturunan Raja Iblis Darah. Kultivasinya jauh lebih tinggi dari saya. Aku tidak bisa membunuhnya. Kalau begitu, dia belum mati. Kita harus segera pergi." "Tidak perlu, dia sudah mati." Ling Feng memberi tahu ketiganya tentang pemandangan yang dia lihat di kuburan tanpa batas. Adegan itu masih segar dalam ingatannya. Saat dia membicarakannya, jantungnya berdebar kencang seperti sebelumnya. Itu adalah penguasa pedang tanpa bayangan. "Kakak Feng, yang kamu gambarkan adalah penguasa pedang tanpa bayangan. Betapa malangnya, jika kita tahu bahwa penguasa pedang tanpa bayangan ada di sini, saudara muda Zhang dan saudara muda Liu tidak akan mati." Ketiganya angkat bicara setelah mendengar penjelasan Ling Feng. Ling Feng bertanya dengan cepat, "Kamu kenal senior ini?" Liu Yun yang cantik menjawab, "Tentu saja kami tahu. Kakak Feng, Anda telah berkultivasi secara tertutup selama bertahun-tahun, bersiap menghadapi kesengsaraan besar angin dan api, dan baru saja keluar dari berkultivasi secara tertutup setelah menjadi kaisar bela diri, jadi Anda mungkin tidak mengetahuinya. Namun, kami telah mendengar ketenaran penguasa sabar tanpa bayangan sejak lama." Ling Feng merasa agak bersemangat, kehilangan ketenangan sebelumnya. "Cepat, ceritakan lebih banyak tentang latar belakang senior ini. Orang ini adalah penguasa pedang tanpa bayangan, yang tiba-tiba muncul di zaman keemasan ini. Sekitar 3 tahun yang lalu, seorang ahli pedang yang mengendarai kereta perang hitam berkeliaran di wilayah 5 ras utama, menantang semua ahli pedang terkenal dari berbagai ras. Tidak peduli seberapa kuat para ahli pedang ini, selama mereka memiliki ketenaran, dia akan mengunjungi mereka. Karena orang misterius ini tidak pernah turun dari kereta perang dan mengendalikan pedangnya dari jarak jauh untuk bertarung, tidak ada yang pernah melihat penampakan aslinya. Oleh karena itu, dia diberi gelar Sadoles Bladesman, dan ketenarannya semakin meningkat. Kemudian, dia berhasil melawan ahli pedang Kaisar Bela Diri Langit ke-6 dengan hasil imbang sambil mengendalikan pedang dari jarak jauh. Sejak saat itu, gelar penguasa sabar tanpa bayangan ditetapkan. Setelah melampaui Kaisar Bela Diri Langit ke-6, seseorang akan dikenal sebagai Kaisar Bela Diri Berdaulat. Meskipun itu adalah batas minimum bagi Kaisar Bela Diri Berdaulat, seseorang masih merupakan Kaisar Bela Diri Berdaulat yang asli. Dengan mengendalikan pedang dari jarak jauh,
senior ini bisa melawan Kaisar Bela Diri Langit ke-6 dengan hasil imbang. Gelarnya sebagai penguasa pedang tanpa bayangan memang pantas diterimanya dan tidak salah sama sekali, pikir Ling Feng dalam hati. Termasuk serangan pedang yang dia lihat sebelumnya, dia sudah memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan penguasa pedang tanpa bayangan yang misterius ini. Omong-omong, dia sangat kuat. Kenapa dia bertukar jurus dengan pedang yang lebih lemah? Apakah dia tidak takut menurunkan statusnya? Ling Feng bertanya dengan bingung. Setiap ahli pedang memiliki harga dirinya masing-masing. Menindas yang lemah sangatlah tidak tahu malu. Liu Yun berkata sambil tersenyum, Kakak Feng, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui tentang ini. Penguasa saber tanpa bayangan ini sangat rendah hati. Bahkan ketika bertemu dengan ahli pedang yang jauh lebih lemah dari dirinya, dia menunjukkan rasa hormat dan perlakuan hormat kepada mereka. Menurutnya, selama seorang ahli pedang memiliki pemahaman yang unik, maka hal itu layak untuk dihormati. Banyak ahli pedang yang ingin bertukar gerakan dengan penguasa pedang tanpa bayangan, karena setiap ahli pedang yang bertukar gerakan dengannya memperoleh banyak pemahaman darinya. Mata Ling Feng berbinar, dia merasa seperti mendapat pencerahan, seolah dia akan segera melihat banyak hal dengan jelas. Setelah sekian lama, dia menghela nafas, itu adalah sabre sovereign sejati. Aku masih jauh dari itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, 3 sosok manusia terbang dari kejauhan. Pemimpinnya mengenakan pakaian seputih salju. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dari atas ke bawah, dia memancarkan aura dingin dari tulangnya. Namun, mata jernih orang ini setenang air, meredakan suasana dingin dan angkuhnya. Hal ini menimbulkan perasaan tidak berjarak dan jijik. Rasa dingin dan kedekatan, keduanya berpadu sempurna dalam tubuhnya. 2 orang di sisinya juga menunjukkan sikap yang sangat luar biasa. Siapapun yang melakukan debut mereka di domain Tianwu lebih awal akan segera mengenali keduanya. Salah satunya adalah Feng Xingsheng, yang pernah menjadi ahli pedang terbaik di 18 provinsi selatan. Yang lainnya adalah Simen Bao, talenta paling menonjol dari klan peringkat 9 di domain Tianwu. Kakak Bai ada di sini. Liu Yun berteriak kegirangan. Saya khawatir sesuatu terjadi pada Anda di Meteor Trail City. Jadi setelah kami keluar, saya langsung menyalakan jimat sinyal asap yang diberikan Kakak Bai kepada kami. Kakak Bai yang disebutkan Liu Yun adalah Bai Wuxue. Bahkan Ling Feng menghormati orang ini. Di zaman keemasan ini, keturunan suci dari domain Tianwu berpihak pada ras dewa. Karena masalah Raja Naga Azure Xiao Chen, Sui Lingling tetap berkultivasi secara tertutup dan belum keluar. Seorang jangsi pergi ke langit berbintang yang jauh dan belum kembali. Tiba-tiba, di zaman yang hebat ini, tidak ada satupun talenta luar biasa dari domain Tianwu, yang benar-benar dapat menghadapi situasi ini, yang tersisa. Pada saat genting, Bai Wuxue, salah satu dari 7 raksasa domain Tianwu, menonjol. Dia pernah bertarung dengan Raja Naga Azure. Selama masa kejayaannya, dia memilih untuk mundur dan tetap berkultivasi secara tertutup. Sesi budidaya tertutup ini berlangsung selama 8 tahun. Ketika Bai Wuxue akhirnya keluar dari budidaya tertutup, itu terjadi saat fajar zaman keemasan. Selama periode kacau ini, dia melangkah ke jalan kaisar dan membersihkan kesengsaraan besar yang disebabkan oleh angin dan api. Pada hari itu, salju putih turun dan es menutupi daratan sejauh 500.000 kilometer. 9.000 anak tangga es muncul dan mewujudkan jalan kaisar es surgawi. Saat Bai Wuxue membuka pintu kaisar, akumulasinya meledak, dan dia mengalami 3 kesengsaraan petir di tempat. Dari sana, dia terus mendaki dan menjadi pemimpin generasi muda domain Tianwu. Sekarang, dia sudah menjadi kaisar bela diri langit ke-6, tidak kalah dengan Diwu. Di bawah kepemimpinannya, semua talenta baru yang luar biasa dari domain Tianwu bersatu dan membentuk aliansi bulan air. Mereka berinteraksi satu sama lain dalam aliansi dan bersama-sama melawan banyak iblis di alam Kunlun. Catatan TL, dalam bahasa Cina, air adalah Sui dan bulan adalah Yue. Ada kemungkinan bahwa aliansi tersebut dinamai Sui Lingling dan Yue Bingyun. Mungkin juga hanya kebetulan. Setelah Ling Feng maju ke Kaisar Bela Diri, dia juga bergabung dengan aliansi bulan air. Jimat sinyal asap adalah sinyal yang dikirim ketika anggota aliansi bulan air menghadapi bahaya.
Karena meteor Trail City tertutup awan darah sejauh 500.000 km, orang lain tidak akan bisa melihat jimat sinyal asap yang menyala di sana. Oleh karena itu, Liu Yun dan yang lainnya menyalakan jimat sinyal asap hanya setelah mereka meninggalkan kota. Ling Feng melangkah maju dan berkata sambil memberi hormat, "Kakak Bai, kamu sebenarnya datang sendiri." Bai Wuxue tersenyum dengan tenang. "Ada banyak hal aneh di Meteor Trail City. Saya khawatir jika anggota biasa dari aliansi bulan air datang, mereka tidak akan mampu menghadapinya. Selain itu, saya mendapat kabar bahwa sekelompok iblis akan memasuki medan perang Savage di domain Tianwu. Saya khawatir Anda akhirnya akan bertemu dengan mereka." Merasakan ketulusan dan kekhawatiran Bai Wuxue, Ling Feng merasakan kehangatan di hatinya. Ling Feng berterima kasih kepada Bai Wuxue sekali lagi dan menjelaskan pertemuannya di Meteor Trail City. "Kamu bertemu dengan penguasa sabar tanpa bayangan. Tidak heran saya samar-samar mendengar suara dering. Betapa malangnya, saya selalu ingin bertemu orang ini. Aku nyaris merindukannya lagi." Bai Wuxue juga sangat penasaran dengan identitas penguasa pedang tanpa bayangan dan ingin bertemu orang ini. "Oh, benar, seberapa banyak yang diketahui kakak Bai tentang Raja Naga Azure Xiao Chen?" Banyaknya batu nisan di kuburan tak berbatas membuat Ling Feng sangat penasaran dengan karakter masa lalu ini. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Feng Xingsheng dan Simen Bao sedikit berubah. Namun, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Bai Wuxue telah mengesampingkan dendamnya terhadap Xiao Chen. Setelah maju ke Martial Emperor, kondisi mental dan Ken-nya meningkat secara signifikan. Namun, mendengar pertanyaan Ling Feng, Bai Wuxue masih membuat ekspresi yang agak rumit. Ketika Bai Wuxue keluar dari budidaya tertutup, hal yang paling ingin dia lakukan adalah melawan Xiao Chen lagi. Namun, ketika dia mendengar apa yang terjadi, dia menghela nafas lama, merasa putus asa. "Saya berinteraksi dengannya berkali-kali, tapi saya tidak pernah benar-benar memahaminya. Ada banyak orang di dunia ini yang tidak memahaminya. Setidaknya, saya tidak memahaminya. Adapun kesan terdalam saya tentang dia, saya hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli pedang sejati," kata Bai Wuxue setelah berpikir lama. Orang dengan dosa besar yang bahkan bisa memaksa senior Sadoles Sabre Sovereign pergi juga adalah seorang ahli pedang. Ling Feng menggelengkan kepalanya karena tidak percaya.